pasti sudah siap dengan perlindungan. Lagi pula, tarian ini hanya pernah diajarkan pada satu orang. Ayah mereka mendengar. Gadis itu tahu meski mereka lompat bersamaan, adik licik itu tetap akan meniru gerakannya satu persatu, lalu menuduhnya telah menjiplak. Tapi dia tetap memilih untuk terus menari, membiarkan si adik menirunya. Penonton melihat gerakan mereka persis sama, langsung curiga gadis itu menjiplak. Untuk menghancurkan cap itu, gadis itu tiba-tiba berhenti menari. Dan benar saja, adik licik itu langsung terjatuh ke tanah. Tak bisa mengikuti gerakan gadis itu. Dia langsung marah dan malu, memarahi gadis itu karena berhenti mendadak. Tapi gadis itu hanya tersenyum dingin. Katanya itu memang bagian dari koreografi tarian, dan bertanya apakah kalau dia berhenti, adiknya jadi tidak bisa menari lagi. Satu kalimat itu membuat wajah adiknya langsung berubah. Penonton juga ikut menyemangatinya, menyuruhnya jangan kalah begitu saja. Tapi tanpa gadis itu sebagai panduan, dia sama sekali tidak bisa menari. Karena tekanan dari penonton, adiknya pun akhirnya pura-pura pingsan. Di kehidupan sebelumnya, gadis itu baru saja selesai menarikan tarian ciptaannya. Langsung dituduh adiknya sebagai penjiplak. Ayah mereka pun langsung percaya. Meski gadis itu sudah berteriak menjelaskan, ayah tetap tak mau dengar. Bahkan membagi seluruh harta keluarga pada si adik. Setelah ayah pergi, adik licik itu langsung memukul kepala gadis dengan piala. Tapi saat dia membuka mata lagi, dia mendapati dirinya kembali ke malam sebelum kompetisi. Siapa sangka, ayahnya langsung menuduhnya akan menjiplak. Bahkan mengancam akan mendiskualifikasi jika berani meniru. Padahal pertandingan belum dimulai. Ayahnya bilang itu semua dikatakan langsung oleh si adik. Dan dia yakin itu bukan kebohongan. Rekan tim juga ikut bergosip. Katanya gadis itu meniru semua gerakan adiknya. Bahkan tak punya sepatu balet yang layak. Mana mungkin bisa menari balet dengan baik. Ayahnya mendengar itu semua, langsung menganggap gadis itu berniat jahat, dan menyuruhnya mundur dari lomba. Adik licik itu langsung panik mendengarnya. Tapi gadis itu tetap tenang melepas nomor pesertanya. Tanpa perlawanan menerima keputusan itu. Melihat itu adik licik langsung mendekatinya dan mengancam. Kalau dia mundur, maka dialah yang akan menjadi penari nomor 1 dunia. Dan akan mengubah penghargaan peninggalan ibu menjadi miliknya. Demi menjaga hasil karya ibunya. Gadis itu pun mengusulkan untuk mengganti lawan kompetisi. Tapi adiknya langsung menolak. Menuduhnya mencoba mempengaruhi juri dan mengacaukan aturan. Katanya setelah lomba, dia akan menuntut karena pertandingan dianggap tidak sah. Juri dan penonton mendengar itu, langsung tidak berani mendukung permintaan gadis itu. Tak ada pilihan. Gadis itu pun harus cari cara lain. Saat itu juri mengumumkan lomba segera dimulai. Kalau tidak ada masalah lain, segera ambil undian urutan tampil. Gadis itu teringat di kehidupan sebelumnya. Adiknya selalu mendapat nomor 1, agar bisa lebih dulu meniru gerakannya. Maka dia langsung berebut undian. Dan benar saja, dia berhasil mengambil nomor 1 yang sudah disiapkan adiknya. Waktu lomba pun tiba. Tapi baru mulai menari, dia langsung dihentikan oleh pelatih. Dituduh menjiplak gerakan adiknya. Saat dia bingung, pelatih mengeluarkan bukti koreografi dari adiknya. Untuk membuktikan dirinya, gadis itu langsung mengusulkan tampil bersamaan, dan ingin menari langsung secara spontan di tempat. Tapi tak disangka, gerakan mereka lagi-lagi sama persis. Gadis itu tahu setiap gerakannya akan langsung ditiru oleh adik licik itu. Maka dia pun punya rencana lain. Dia memecahkan gelas kaca di atas panggung, tapi tetap lanjut menari. Dengan setiap langkahnya, adiknya pun ikut, hingga akhirnya menginjak pecahan kaca. Sementara gadis itu sudah menyiapkan perlindungan di sepatunya. Adiknya langsung menuduhnya menjebak, tapi gadis itu menjawab dingin. Tarian ini adalah karya asli ibunya. Memang menari di atas pecahan kaca. Kalau dia benar tahu tarian ini, pasti sudah siap dengan perlindungan. Lagi pula, tarian ini hanya pernah diajarkan pada satu orang. Ayah mereka mendengar itu, langsung bertanya ke si adik. Tapi adiknya tidak tahu harus menjawab apa. Dan saat itu juga, gadis itu akhirnya mengungkap semua kebenaran.